Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya dan rekan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lintang Cahayati dengan NIM A410-2032 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Anissa Aris dengan NIM A410-2013. Kami merupakan mahasiswa program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan artikel ilmiah yang telah kami buat. Artikel ilmiah ini merupakan pemenuhan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dan PKTI yang diampu oleh Bapak Muhammad Rois, SPD, MPD. Artikel ilmiah ini mengacu pada template jurnal Desa Pendidikan Sains. Untuk judul yang kami ambil untuk artikel ilmiah yaitu Kemampuan Komunikasi Matematis dalam Menyelesaikan Soal Higher Order Thinking pada Materi Transformasi Ditinjau dari Gender. Baik, untuk bahasan yang kedua yaitu abstrak. Pada bagian abstrak ini, kami mengambil 5 poin utama yang terdapat pada abstrak ini. Yang pertama, alasan atau latar belakang mengapa kami memilih topik tersebut. Yang kedua, definisi dari istilah-istilah penting yang terdapat pada penelitian ini. Yang ketiga, tujuan dari penelitian. Yang keempat, metode yang kami ambil. Dan yang terakhir, hasil dari penelitian ini. Baik, untuk poin yang pertama atau alasan mengapa kami memilih topik tersebut. Dikarenakan matematika sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, baik dari masa dulu, sekarang, maupun masa depan. Namun, pada prakteknya di kehidupan masyarakat, pemanfaatan dan penggunaan matematika untuk masyarakat secara umum masih sangat minim. Dan jika kita menilik lebih lanjut, penggunaan dan pemanfaatan matematika oleh siswa baik siswa sekolah dasar, siswa sekolah menengah pertama, maupun siswa sekolah menengah atas masih sangat minim, terutama dalam segi kemampuan komunikasi matematisnya. Untuk pokok bahasan yang kedua yaitu definisi dari istilah-istilah penting yang terdapat pada penelitian ini. Kemampuan komunikasi matematis merupakan kemampuan peserta didik dalam menyampaikan informasi yang terdapat dalam materi atau soal-soal, baik secara lisan maupun tulisan. Kemampuan ini juga sangat berkaitan erat dengan higher order thinking, di mana higher order thinking di dalamnya termuat berpikir kritis, logika, reflektif, metakognitif, dan kreatif. Kemampuan mengenai komunikasi matematis ini juga sangat berkaitan dengan gender menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Alasan mengapa kami memilih topik transformasi dikarenakan materi transformasi ini merupakan submateri dari materi geometri. Dan dapat kita ketahui bersama bahwa materi geometri ini sangat bermanfaat bagi kehidupan di masyarakat secara umum. Pokok bahasan yang ketiga yaitu tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematis terhadap materi transformasi ditinjau dari gender terhadap siswa kelas 9 sekolah menengah pertama negeri 1 Subang. Untuk yang keempat yaitu metode pada penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kami memilih 4 subjek penelitian yang terdiri dari 2 subjek laki-laki dan 2 subjek perempuan yang berasal dari satu kelas yang sama serta satu sekolah yang sama. Pemilihan subjek tersebut berdasarkan hasil wawancara kami dan hasil rekomendasi dari guru mata pelajaran matematika pada sekolah SMP Negeri 1 Subang tersebut. Untuk yang terakhir yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian ini yaitu didapatkan bahwa kemampuan komunikasi matematis dalam hal lisan, siswa perempuan lebih unggul dibandingkan dengan siswa laki-laki. Dalam kemampuan menyatakan, menyajikan, gagasan matematika secara lisan, tulisan, maupun visual berupa gambar, serta kemampuan dalam menggunakan istilah, simbol-simbol, struktur-struktur, dan dalam memudahkan permasalahan matematika, siswa laki-laki lebih unggul dibandingkan dengan siswa perempuan. Sedangkan dalam kemampuan menginterpretasikan dan mengevaluasi gagasan matematika, baik secara lisan maupun tulisan, kemampuan yang dimiliki oleh siswa laki-laki dan siswa perempuan seimbang untuk menyelesaikan soal higher order thinking pada materi transformasi geometri. Untuk artikel ini, kami menggunakan 4 kata kunci yang terdiri dari komunikasi matematis, transformasi, higher order thinking, dan yang terakhir gender. Untuk selanjutnya yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan ini ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu latar belakang permasalahan. Poin selanjutnya definisi-definisi istilah. Untuk selanjutnya informasi umum dan rujukan penelitian. Dan yang terakhir yaitu tujuan penelitian.
Untuk yang pertama yaitu latar belakang permasalahan. Kehidupan manusia baik dalam bersosialisasi dengan manusia lainnya maupun dalam menggapai cita-citanya sangat berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Salah satunya yaitu ilmu matematika. Matematika merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang sangat berperan penting bagi kehidupan manusia. Di dalam matematika terdapat beberapa materi atau bidang-bidang tertentu yang sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yang memiliki pengaruh masing-masing serta memiliki tujuan masing-masing yang ada di kehidupan. Namun, jika melihat praktik yang ada di lapangan, kita dapat menyimpulkan bahwa kemampuan manusia dalam memanfaatkan ilmu yang ada di dalam matematika dirasakan masih sangat minim. Salah satu contoh yang sangat nyata adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa sekolah yang merupakan generasi penerus suatu bangsa untuk menggapai tujuan bersama. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemampuan siswa dalam berkomunikasi matematis, baik secara tulisan maupun lisan, masih dirasa sangat kurang. Padahal, kemampuan komunikasi matematis tersebut sangat perlu untuk dimiliki oleh siswa karena akan sangat berguna untuk kedepannya. Untuk poin selanjutnya yaitu definisi istilah. Untuk istilah yang pertama, higher order thinking. Higher order thinking merupakan salah satu keterampilan yang sangat sering dilibatkan dalam proses pembelajaran sejak dulu. Menurut Limbaugh dan Wolff, tahun 2010 yang dikutip dalam Ramadan et al. Tahun 2019, di dalam higher order thinking termuat berpikir kritis, logika reflektif, metakognitif, dan kreatif. Keterampilan ini diyakini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mempersiapkan diri menghadapi era ke depan yang semakin berkembang. Sehingga keterlibatan higher order thinking dalam proses pembelajaran sangat diperlukan untuk meningkatkan keterampilan siswa. Diperlukan untuk meningkatkan keterampilan siswa, termasuk untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis saat melakukan pengerjaan soal. Untuk poin selanjutnya yaitu kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap siswa, terutama siswa sekolah menengah pertama. Kemampuan komunikasi matematis dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap kegunaan matematika itu sendiri. Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006, tanggal 23 Mei Tahun 2006 tentang standar isi atau standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, mata pelajaran matematika disebutkan bahwa adanya kemampuan pada siswa dalam mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media-media lain guna memperjelas keadaan atau masalah tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu tujuan dari pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Tujuan ini sejalan dengan tujuan umum pembelajaran matematika yang dirumuskan oleh National Council of Teachers of Mathematics yang dinyatakan dalam Hadianto tahun 2017, yaitu belajar untuk berkomunikasi atau mathematical communication. Untuk poin selanjutnya yaitu informasi umum dan rujukan penelitian. Penjelasan mengenai komunikasi matematis tersebut sesuai dengan indikator dalam penelitian ini yaitu indikator kemampuan koneksi matematis menurut National Council of Teachers of Mathematics tahun 2000 dan diadaptasi dari penelitian yang dilakukan oleh Prayitno, Suarsono, dan Siswono tahun 2013 yang disajikan dalam beberapa indikator. Indikator yang pertama yaitu kemampuan menyatakan atau menyajikan gagasan matematika secara lisan, tulisan, maupun visual berupa gambar. Yang kedua yaitu kemampuan menginterpretasikan dan mengevaluasi gagasan matematika baik secara lisan maupun tulisan. Dan poin yang terakhir yaitu kemampuan menggunakan istilah, simbol, dan strukturnya untuk memodelkan permasalahan matematika. Yang poin yang terakhir yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan tersebut, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematis terhadap materi kekongruenan dan kesebangunan ditinjau dari gender terhadap siswa kelas 9. Pokok bahasan selanjutnya yaitu metode. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Untuk subjek penelitian, kami mengambil 4 subjek penelitian yang terdiri dari 2 siswa laki-laki dan 2 siswa perempuan, berasalkan dari satu kelas yang sama serta satu sekolah yang sama, yaitu SMP Negeri 1 juga. Pemilihan keempat subjek tersebut berdasarkan hasil wawancara kami dan hasil rekomendasi dari guru mata pelajaran matematika pada SMP Negeri 1 juga. Alasan lain kami mengambil 4 subjek penelitian tersebut dikarenakan hasil dari mata pelajaran matematika terhadap 4 siswa tersebut lebih unggul dibandingkan teman-teman sekelas lainnya, serta keempat subjek tersebut memiliki kemampuan komunikasi dan keterbukaan yang baik. Untuk bagian analisis data, kami menggunakan sistem analisis pada lembar jawaban serta hasil wawancara kami kepada 4 subjek tersebut. Pada penelitian ini menggunakan tes yang diberikan secara langsung pada siswa dengan soal tipe higher order thinking dengan materi transformasi. Untuk hasil dan pembahasan, kami mengacu 4 poin utama. Yang pertama, kemampuan komunikasi matematis siswa laki-laki dalam menyelesaikan soal higher order thinking pada materi transformasi. Yang kedua, kemampuan komunikasi matematis siswa perempuan dalam menyelesaikan soal higher order thinking pada materi transformasi. Yang ketiga, pembahasan, dan yang terakhir, solusinya. Untuk poin yang pertama dari hasil dan pembahasan, yaitu kemampuan komunikasi matematis siswa laki-laki dalam menyelesaikan soal higher order thinking pada materi transformasi. Terdapat 5 soal yang kami berikan terkait materi transformasi dengan submateri translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Untuk soal nomor 1 terkait translasi, kami akan menganalisis hasil dari siswa laki-laki 1. Untuk soal nomor 2 yang terkait translasi juga, kami menganalisis hasil dari siswa laki-laki 2. Dan untuk nomor 3 tentang refleksi, kami juga menganalisis hasil dari siswa laki-laki 2. Sedangkan untuk soal nomor 4 tentang rotasi, kami akan menganalisis hasil dari siswa laki-laki 1. Dan untuk soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5 tentang dilatasi, kami akan menganalisis hasil dari pekerjaan siswa laki-laki 2. Untuk soal nomor 1, kami menganalisis hasil dari pekerjaan siswa laki-laki 1 terkait submateri translasi. Hasilnya, siswa laki-laki 1 belum mampu menuliskan informasi yang terdapat pada soal ke dalam lembar jawabannya dengan baik dan tepat. Namun, siswa laki-laki 1 dapat menginterpretasi dan mengevaluasi gagasan secara tertulis dengan benar, serta mampu menggunakan simbol-simbol dan struktur-strukturnya dalam memudahkan permasalahan matematika tersebut. Untuk hasil wawancaranya, siswa laki-laki 1 mampu menjelaskan seluruh informasi secara penuh dan benar. Namun, pada pelaksanaan wawancara, siswa laki-laki 1 masih terlihat gugup untuk menjawab beberapa pertanyaan. Untuk nomor 2, kami menganalisis hasil pekerjaan dari siswa laki-laki 2 terkait materi translasi juga. Untuk siswa laki-laki 2 tidak jauh berbeda dengan siswa laki-laki 1. Siswa laki-laki 2 belum bisa menuliskan informasi yang terdapat pada soal dengan baik dan benar, namun mampu menginterpretasi dan mengevaluasi gagasan matematika secara tertulis dan menggunakan simbol-simbol serta struktur-struktur matematika untuk memudahkan permasalahan matematika. Pada praktek wawancaranya, siswa laki-laki 2 mampu menjelaskan secara penuh apa yang diketahui dalam soal dan apa yang ditanyakan dalam soal. Namun, siswa laki-laki 2 masih terlihat terburu-buru untuk menjawab soal tersebut. Untuk soal nomor 3, kami menganalisis hasil dari siswa laki-laki 2. Hasil analisis kami tidak jauh berbeda dengan soal nomor 2. Siswa laki-laki 2 masih belum mampu menuliskan informasi yang terdapat dalam soal ke dalam lembar jawabannya. Namun, siswa laki-laki 2 mampu menginterpretasi dan mengevaluasi gagasan matematik secara tertulis, serta menggunakan simbol-simbol dan strukturnya untuk menjawab permasalahan matematika tersebut. Untuk hasil analisis kami terhadap hasil wawancara pada siswa laki-laki 2, siswa laki-laki 2 mampu menjelaskan dengan baik apa yang diketahui dalam soal. Namun, siswa laki-laki 2 masih terburu-buru dalam menjawab soal tersebut, sehingga terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam menjawab soal. Sehingga perlu adanya pertanyaan serta pernyataan dorongan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Untuk soal nomor 4, kami menganalisis hasil dari pekerjaan siswa laki-laki 1. Siswa laki-laki 1 tidak jauh berbeda hasilnya dengan pekerjaan soal nomor 1. Dia belum mampu menjelaskan apa informasi yang terdapat dalam soal dengan baik dan tepat pada lembar jawabnya, namun mampu menginterpretasi dan mengevaluasi gagasan matematis dalam soal, serta menggunakan simbol-simbol dan struktur-struktur untuk penyelesaian soal matematis tersebut. Hasil analisis kami terhadap wawancara yang kami lakukan terhadap siswa laki-laki 1
Siswa laki-laki satu masih terlihat gugup dan kebingungan dalam menjawab pertanyaan yang peneliti berikan, sehingga perlu adanya pertanyaan serta pernyataan dorongan untuk membantu siswa laki-laki satu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang peneliti berikan sebelumnya. Dan untuk soal yang terakhir, kami menganalisis hasil dari pekerjaan siswa laki-laki 2. Hasilnya tidak jauh berbeda dari pekerjaan soal nomor 2 dan 3 yang dikerjakan juga oleh siswa laki-laki 2. Namun perbedaannya, siswa laki-laki 2 untuk pekerjaan soal nomor 5 mampu menyebutkan serta menjelaskan informasi yang ada pada soal dengan metode tertulis, mampu menginterpretasi dan mengevaluasi gagasan matematis, serta mampu menggunakan simbol dan struktur-struktur matematika untuk memodelkan permasalahan matematika tersebut. Hasil wawancara pada siswa laki-laki 2 untuk soal nomor 5 diperoleh bahwa siswa laki-laki 2 mampu menyebutkan informasi yang terdapat dalam soal, namun masih terburu-buru sehingga ada beberapa kesalahan. Contohnya, titik pusat O 0,0 disebutkan sebagai titik pusat kosong. Pada poin kedua yaitu kemampuan komunikasi matematis siswa perempuan dalam menyelesaikan soal linear order thinking pada materi transformasi. Peneliti memberikan 5 soal yang sama seperti yang diberikan kepada siswa laki-laki. 5 soal tersebut antara lain mengenai translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Pada soal yang pertama, kami menganalisis hasil dari siswa perempuan 1. Dalam menyajikan informasi secara tulisan, siswa perempuan 1 menuliskan informasi yang diketahui serta yang ditanyakan pada soal. Siswa perempuan 1 dapat menginterpretasikan dan mengevaluasi gagasan matematika secara tulisan dengan sangat baik. Siswa perempuan 1 juga mampu menggunakan simbol dan struktur-strukturnya dalam memodelkan permasalahan matematika dan memaparkannya secara penuh dengan tepat. Berdasarkan penjelasan tersebut, siswa perempuan 1 memiliki kemampuan komunikasi matematis tulis yang baik dalam semua indikator. Berdasarkan hasil wawancara secara lisan yang telah dilakukan, siswa perempuan 1 dapat menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan semua indikator-indikator dengan benar dan tepat. Namun, siswa perempuan 1 masih terlihat gugup dalam menjawab pertanyaan yang diberikan. Untuk soal yang kedua, yaitu terkait translasi. Pada soal nomor 2 ini, kita menganalisis hasil dari siswa perempuan 2. Siswa perempuan 2 dalam menyajikan informasi secara tulisan tidak menuliskan informasi yang diketahui serta yang ditanyakan pada soal. Siswa perempuan 2 belum mampu menyajikan gagasan matematis yang terdapat pada soal secara tertulis. Berdasarkan penjelasan tersebut, siswa perempuan 2 memiliki kemampuan komunikasi matematis tulis yang kurang baik dalam indikator kemampuan menyatakan atau menyajikan gagasan matematis secara tulisan. Hal tersebut tidak mengakibatkan kesalahan dalam penyelesaian soal. Namun, jawaban siswa perempuan 2 tersebut kurang tepat dan terjadi miskomunikasi soal. Ketika dilakukan wawancara secara lisan, siswa perempuan 2 tidak dapat menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan semua indikator-indikator dengan benar dan tepat. Serta, siswa perempuan 2 belum memiliki kemampuan menjelaskan secara verbal dengan baik dan masih terlihat gugup ketika menjawab pertanyaan yang diberikan. Pada soal nomor 3, yaitu tentang refleksi, kami menganalisis hasil pekerjaan dari siswa perempuan 2. Dalam menyajikan informasi secara tulisan, siswa perempuan 2 menulis informasi yang diketahui serta yang ditanyakan pada soal. Siswa perempuan 2 dapat menginterpretasikan dan mengevaluasi gagasan matematika secara tulisan dengan sangat baik. Siswa perempuan 2 juga mampu menggunakan simbol dan struktur-strukturnya dan memodelkan permasalahan matematika dan memaparkannya secara penuh dan dengan tepat. Berdasarkan penjelasan tersebut, perempuan 2 memiliki kemampuan komunikasi matematis tulis yang baik dalam indikator kemampuan menyatakan atau menyajikan gagasan matematis secara tulisan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, siswa perempuan 2 dapat menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan semua indikator-indikator dengan benar dan tepat.
Siswa perempuan 2 dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dengan tenang, baik, dan tepat. Selanjutnya, pada soal nomor 4, itu tentang rotasi. Pada soal nomor 4 ini, kami menganalisis hasil dari siswa perempuan 1. Dalam menyajikan informasi secara tulisan, siswa perempuan 1 tidak menuliskan informasi yang diketahui serta yang ditanyakan pada soal. Namun, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap jawaban. Berdasarkan penjelasan tersebut, siswa perempuan 1 memiliki kemampuan komunikasi matematis tulis yang kurang baik dalam indikator kemampuan menyatakan atau penyajian gagasan matematis secara tulisan. Berdasarkan hasil wawancara secara lisan yang telah dilakukan, siswa perempuan 1 dapat menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan semua indikator-indikator dengan benar dan tepat. Untuk soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5, tentang dilatasi. Kami menganalisis hasil dari siswa perempuan 2. Dalam menyajikan informasi secara tulisan, siswa perempuan 2 tidak menuliskan informasi yang diketahui serta yang ditanyakan pada soal. Siswa perempuan 2 dapat menginterpretasikan dan mengevaluasi gagasan matematika secara tulisan kurang baik. Berdasarkan penjelasan tersebut, siswa perempuan 2 memiliki kemampuan komunikasi matematis tulis yang kurang baik dalam indikator kemampuan menyatakan atau menyajikan gagasan matematis secara tulisan. Berdasarkan hasil wawancara secara lisan, siswa perempuan 2 dapat menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan semua indikator-indikator dengan benar dan tepat. Siswa perempuan 2 dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dengan baik dan tepat, namun masih terlihat sangat gugup dan kurang percaya diri. Yang ketiga yaitu pembahasan. Untuk yang pertama, untuk siswa laki-laki. Siswa laki-laki belum mampu menuliskan informasi serta yang ditanyakan pada soal dengan baik dan tepat. Menurut penelitian yang telah kita lakukan dan menurut penelitian yang dilakukan oleh Dian Pertiwi dan Dwi Iko pada tahun 2021, diperoleh hasil bahwa siswa laki-laki lebih teliti dan dapat menemukan letak keanehan pada soal dan dapat memperbaiki jawabannya. Kemudian, siswa laki-laki mampu menggunakan kemampuan penalarannya dalam penyelesaian soal serta mampu menjelaskan jawaban yang mereka punya dengan bahasa matematika, baik secara tulisan maupun secara lisan. Poin selanjutnya yaitu siswa perempuan. Poin pertama, mampu menuliskan informasi yang diketahui serta yang ditanyakan pada soal dengan baik dan tepat. Berbanding terbalik dengan siswa laki-laki, siswa perempuan lebih bisa menuliskan informasi yang diketahui dalam soal secara rinci. Pada poin kedua, dalam menyampaikan informasi secara lisan, siswa merasa kurang percaya diri dan yakin dengan pernyataan yang mereka ungkapkan. Dalam hal ini, siswa laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Dalam kenyataannya, siswa perempuan lebih kurang percaya diri dan kurang yakin pada jawaban yang telah ia tuliskan meskipun jawabannya benar. Poin selanjutnya yaitu dalam mengerjakan soal higher order thinking transformasi geometri, siswa perempuan mampu menyajikan rumus dengan baik dan benar. Dalam hal ini siswa perempuan lebih unggul karena pada dasarnya siswa laki-laki lebih menuliskan secara logikanya daripada secara komunikasi matematis. Dalam hal ini, perempuan lebih bisa dan lebih mampu untuk menuliskan rumus dengan baik dan benar. Untuk poin terakhir, pada penggunaan matematis, siswa perempuan mampu menjelaskan jawaban yang mereka punya dengan bahasa matematika, baik secara tulis maupun lisan. Meskipun siswa perempuan kurang percaya diri dan yakin dengan pernyataan yang mereka ungkapkan, siswa perempuan nyatanya mampu menjelaskan jawaban yang mereka punya dengan bahasa matematika, baik secara tulis maupun lisan, meskipun dengan kurang percaya diri dan gugup. Untuk poin keempat, yaitu solusi. Solusi yang pertama, sebaiknya guru menerapkan kemampuan matematika pada proses pembelajaran di dalam kelas. Selain menjelaskan dan menerangkan secara teoritis,
Hendaknya guru mampu menerapkan kemampuan matematika siswa pada proses pembelajaran di dalam kelas. Poin selanjutnya, membiasakan untuk memberi soal-soal yang berdasarkan kemampuan matematika. Salah satunya komunikasi matematis. Poin selanjutnya yaitu membiasakan untuk memberi soal-soal yang berdasarkan kemampuan matematika. Salah satunya komunikasi matematis. Sebaiknya guru membiasakan untuk memberikan soal-soal yang berdasarkan kemampuan matematika, sehingga secara tidak sadar siswa akan terbiasa untuk mengerjakan soal-soal yang telah diberikan. Poin yang terakhir yaitu memberi kesempatan kepada siswa mengungkapkan pemikiran siswa di saat siswa memecahkan masalah. Selain siswa dapat menerapkan kemampuan matematika, terbiasa dengan mengerjakan soal-soal, siswa juga diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya di depan teman-temannya saat diskusi sedang berlangsung. Untuk pokok bahasan yang terakhir yaitu penutup. Pada penutup ini termuat dua pokok bahasan juga, yaitu simpulan dan saran. Pada bagian simpulan, dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi matematis dalam hal lisan, siswa perempuan lebih unggul dibandingkan dengan siswa laki-laki. Dalam kemampuan menyatakan atau menyajikan gagasan matematika secara lisan, tulisan maupun visual berupa gambar, serta kemampuan dalam menggunakan istilah, simbol, dan strukturnya untuk memodelkan permasalahan matematika, siswa laki-laki lebih unggul dibandingkan dengan siswa perempuan. Sedangkan dalam kemampuan menginterpretasi dan mengevaluasi gagasan matematik, baik secara lisan maupun tulisan, siswa perempuan dan siswa laki-laki memiliki kemampuan yang sama dalam hal menyelesaikan soal higher order thinking pada materi masing-masing. Untuk bagian saran, kami memberikan saran yaitu tulisan ini dapat dijadikan sebagai rujukan teoritis bagi penelitian selanjutnya yang ingin membahas tentang kemampuan komunikasi matematik siswa terhadap materi transformasi. Peneliti juga dapat menambahkan jumlah subjek penelitian guna mendapatkan hasil penelitian yang lebih kompleks. Serta penelitian selanjutnya, peneliti dapat melakukan penelitian baik secara tertulis maupun wawancara kepada subjek dalam hari dan waktu yang sama, serta diberi waktu yang pasti ketika menjawab pertanyaan secara tertulisnya. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Apabila terdapat kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.